Pada mulanya, negara Ngastina dipimpin oleh Prabu Pandhudewanata. Prabu Pandhudewanata mempunyai 2 istri, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Sudah lama memiliki anak laki-laki yang dipanggil Puntadewa. Anaknya tampan, tingkah lakunya halus, dan wataknya sabar. Belum mempunyai saudara untuk menemani di Ngastina. Saat ini, negara Ngastina menerima anugerah dari Tuhan lahirnya seorang bayi dari permaisuri. Kebahagiaannya hanya sesaat, karena bayi yang dilahirkan masih tertutup dalam bungkus. Bayi masih terbungkus oleh ari-ari. Wujudnya seperti bola tapi besar. Terdengar suara erangan dari dalam bungkus. Berbagai cara sudah dilakukan. Sudah diusahakan oleh saudara, ajudan, dan pendeta, belum berhasil. Para sesepuh negara mengadakan rapat. Resi Mahatma Bismo, Adipati Destarata, Yama Widura, dan para pejabat memberi perintah kepada Raden Haryosuman dan Joko Pitono supaya menjaga si bungkus. Si bungkus oleh para pejabat ditempatkan di hutan Mandalasara. Di sana sudah sampai 4 tahun belum pecah menjadi bayi. Raden Haryosuman dan Joko Pitono berangkat akan menjaga si bungkus di hutan. Jangan sampai ada yang mengganggu dari perilaku manusia, apalagi bermacam-macam hewan. Di tengah jalan, Joko Pitono dibujuk oleh Raden Haryosuman supaya tidak melakukan perintah sesepuh Ngastina. Di dalam hutan, si bungkus berguling-guling sendirian, tidak ada siapa-siapa. Berbagai macam perilaku hewan, ada yang menyeruduk, mencakar, menggigit, menginjak-injak, menunggangi, dan perilaku lainnya. Perilaku itu sama sekali tidak menyebabkan pecahnya bungkus, tetapi malah bungkusnya bertambah besar. Sampainya Raden Haryosuman dan Joko Pitono, di sana si bungkus masih utuh. Joko Pitono dan teman-temannya menyiapkan diri. Semua yang ikut membawa senjata sendiri-sendiri. Tidak terlalu lama, orang-orang tadi menancapkan senjatanya pada si bungkus. Tanpa bicara, si bungkus menandingi orang-orang tadi. Semakin lama, semakin besar wujud si bungkus, dan orang-orang sampai ketakutan. Akhirnya, Batara Guru mengutus Gajasena supaya menyelesaikannya. Gajasena menuju ke hutan Mandalasara, menemui si bungkus. Gajasena kaget sampai melompat jatuh, kemudian bangun membalas. Belalai menyentuh si bungkus, digoyang-goyangkan dengan keras, dibolak-balikkan lalu dilempar jauh. Diikuti ternyata masih utuh, tidak terluka sama sekali. Gajasena tambah gregetan terpaksa menggunakan senjatanya, yaitu gadingnya. Si bungkus tertancap gading, keras suaranya seperti petir menyambar-nyambar. Hilang wujud bungkus, muncul anak muda, gagah, kuat, dan tinggi. Keras suaranya ketika berbicara. Bersamaan dengan terbukanya si bungkus didatangi oleh dewa dan orang tuanya. Si bungkus diajak berbicara. Si bungkus oleh Batara Guru diberi nama Werkudara, sedangkan orang tuanya menamai Bima. Batara Bayu memberi sebutan Bratasena karena menuruni nama Gajasena. Si bungkus punya senjata bawaan bayi, yaitu kuku Pancanaka. Tajamnya kuku melebihi pisau cukur. Akhirnya Prabu Pandu dan Dewi Kunti bahagia melihat putranya terlepas dari bungkus. Kemudian pulang ke Ngastina, disanjung-sanjung senegara.